Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almada Pina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di pertemuan 4 kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu tentang standar kompetensi lulus. Standar kompetensi lulus atau SKL pada dasarnya adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Kompetensi merupakan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa pengertian standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan secara lebih khusus dan keterampilan secara lebih khusus di dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 35 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan juga menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan kisi-kisi ujian nasional sebagai upaya mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran secara nasional. Fungsi dari standar kompetensi lulusan adalah standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Secara spesifik, fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Standar kompetensi yang pertama, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua adalah standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan untuk standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan sama dengan halnya fungsi dari standar kompetensi lulusan pada suatu pendidikan menengah. Standar isi. Pengertian standar isi yaitu standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tersebut. Adapun standar kompetensi yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik, dan keterampilan para peserta didik. Yang kedua adalah tujuan standar isi. Tujuannya telah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Manfaat standar isi bermanfaat adalah untuk memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Lalu selanjutnya adalah ada standar proses. Dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan dan kriteria
yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Keterkaitan standar proses dengan standar lainnya dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Proses Pendidikan Nasional. Dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Di seluruh wilayah pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Lalu ada komponen-komponen dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan proses belajar. Perencanaan proses belajar meliputi silabus sebagai pengembangan rencana proses pendidikan yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pembelajaran. Standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau AKD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Adapun yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah berisi sekumpulan kompetensi dasar yang harus diakui peserta didik di suatu jenjang pendidikan tertentu. Contoh standar kompetensi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah mendeskripsikan ayat-ayat Al-Quran serta menggambarkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menetapkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah melaksanakan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut sebagai RPP. RPP di sini dijabarkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis, serta lingkungan pendidikan. Komponen RPP meliputi yang pertama ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pembelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua adalah standar kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan bisa dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi dasar, adalah sejumlah kemampuan yang harus diakui peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah materi ajar. Keenam alokasi waktu. Ketujuh metode pembelajaran. Yang kedelapan adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, dan juga penutup. Lalu ada penilaian hasil belajar, ada sumber belajar. Dan selanjutnya ada standar penilaian pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Ada beberapa hal yang harus dikuasai terkait dengan standar penilaian pendidikan, yaitu definisi terkait standar penilaian pendidikan dan juga lingkup atau penilaian. Lalu ada tujuan penilaian dan prinsip penilaian. Ada juga bentuk penilaian dan mekanisme penilaian. Lalu ada prosedur penilaian
dan juga instrumen penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah standar kompetensi lulusan mencakup standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-ASP), standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SKKMP), serta standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD). Standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.